Selamat datang di channel ini. Pada video ini kita akan berlatih dan membahas soal mengenai pemrograman jalan dan jembatan. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Setiap soal akan dibacakan, Anda dapat melakukan pause untuk memilih jawaban Anda sebelum masuk ke pembahasan. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan ke latihan dan pembahasan soal. Pertanyaan pertama. Berdasarkan tingkat kompleksitas, jumlah kegiatan, serta sumber daya yang terbatas, diperlukan adanya alat bantu atau tools untuk membantu proses pemrograman. Alat bantu yang saat ini dipakai di Direktorat Jenderal Bina Marga adalah A. Road Routine Maintenance System (RRMS), Kabupaten Road Management System (KRMS), Road Asset Management System (RAMS). B. Urban Road Management System (URMS), Kabupaten Road Management System (KRMS), Road Asset Management System (RAMS). C. Road Routine Maintenance System (RRMS), Kabupaten Road Management System (KRMS), Urban Road Management System (URMS). D. Interurban Road Management System (IRMS), Bridge Management System (BMS), Road Asset Management System (RAMS). Mari kita bahas mengenai alat bantu atau tools untuk membantu proses pemrograman di Direktorat Jenderal Bina Marga. IRMS, Interurban Road Management System, adalah suatu sistem manajemen jaringan jalan dalam pembinaan jalan nasional dan provinsi, untuk keperluan planning, programming dan budgeting secara efisien dan efektif. BMS, Bridge Management System, atau SMJ, Sistem Manajemen Jembatan, adalah suatu pedoman atau panduan dalam mengelola jembatan. BMS atau SMJ memungkinkan membuat rencana dalam cara yang sistematis dan menyediakan prosedur seragam untuk semua aktivitas jembatan pada tingkat nasional dan provinsi. RAMS, Road Asset Management System, atau SMAJI, Sistem Manajemen Aset Jalan Indonesia, adalah alat atau perangkat perencanaan yang memiliki database yang menyimpan dan menyajikan informasi data jalan, perencanaan pemeliharaan jalan jangka pendek dan jangka panjang. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Interurban Road Management System (IRMS), Bridge Management System (BMS), Road Asset Management System (RAMS). Selanjutnya, pertanyaan kedua. Alat bantu berupa sistem manajemen jaringan jalan dalam pembinaan jalan nasional dan provinsi untuk keperluan planning, programming dan budgeting secara efisien dan efektif adalah A. Road Asset Management System (RAMS). B. Interurban Road Management System (IRMS). C. Bridge Management System (BMS). D. Road Routine Maintenance System (RRMS). Pada soal sebelumnya kita sudah mengenal 3 alat bantu yang digunakan, salah satunya adalah IRMS. Melalui penggunaan IRMS, dapat menjawab 1. Bagaimana mendapat informasi yang valid terhadap kondisi jaringan jalan yang ada. 2. Bagaimana membuat strategi atau kebijakan yang tepat sasaran. 3. Bagaimana cara mengalokasikan dana yang optimal dalam kondisi keterbatasan anggaran. 4. Bagaimana mengetahui dampak atau efek yang terjadi akibat dari strategi yang ditempuh. Modul-modul di IRMS. Sistem masukan data SMD. Data Sectioning. Network Analysis Modul 6. Strategic Expenditure Planning Modul SEPM. Programming Modul Penetapan Program Ruas. Economic Review Modul ERM. Statistical Analysis Modul SAM. Executive Highway Information. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Interurban Road Management System (IRMS). Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Guna memperoleh hasil perencanaan dan pemrograman jembatan yang tepat sasaran, Bridge Management System (BMS) mengelompokkan input data pemeriksaan menjadi beberapa jenis. Pemeriksaan yang hanya dilakukan 1 kali seumur hidup jembatan adalah A. Pemeriksaan detail. B. Pemeriksaan rutin. C. Pemeriksaan inventarisasi. D. Pemeriksaan khusus. Mari kita bahas satu persatu. Pemeriksaan inventarisasi.
Jenis pemeriksaan inventarisasi dilakukan hanya sekali dalam seumur jembatan, yaitu pada waktu awal untuk memeriksa jalan pendekat, kondisi aliran sungai, bangunan bawah termasuk jenis fondasi dan kedalamannya, bangunan atas, jenis lantai jembatan serta perlengkapan jembatan lainnya. Pemeriksaan detail, yaitu jenis pemeriksaan untuk mencatat nilai kondisi jembatan setiap sub-elemen atau elemen jembatan sesuai dengan kondisi kerusakan pada struktur, kerusakan, kuantitas kerusakan, fungsi dan pengaruhnya. Hal ini dilakukan dengan frekuensi tidak lebih dari 3 tahun, dengan menggunakan formulir pemeriksaan detail kondisi jembatan. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini dilakukan setiap tahun, untuk memeriksa kondisi elemen jembatan, mulai dari kondisi getaran yang terjadi pada bangunan atas, landasan, sambungan siar muai, gerusan pada pilar atau kepala jembatan, jalan pendekat, sesuai dengan formulir pemeriksaan rutin. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus biasanya disarankan oleh inspektur jembatan pada waktu pemeriksaan detail karena kurangnya data untuk menentukan kondisi jembatan. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Pemeriksaan inventarisasi. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Road Asset Management System atau RAMS memerlukan data seperti nilai IRI, data lendutan, dan jenis perkerasan jalan. Hal ini menunjukkan bahwa RAMS merupakan alat bantu untuk pemrograman. A. Preservasi jalan. B. Pembangunan jalan. C. Peningkatan jalan. D. Pembinaan jalan. Mari membahas mengenai RAMS. Diambil dari Surat Dirjen Bina Marga Nomor PR 01-02 DB, 1069, tanggal 15 Desember tahun 2017. Kepada Kepala Balai Besar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia. Hal penggunaan SMAJI RAMS sebagai alat bantu penyusunan program tahunan preservasi jalan. 1. Penyusunan rencana dan anggaran tahunan preservasi jalan nasional dimulai tahun anggaran 2019 agar dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Manajemen Aset Jalan Indonesia (SMAJI) atau Road Asset Management System (RAMS) sebagai alat bantu. 2. Operasional SMAJI atau RAMS dilakukan oleh bidang atau seksi perencanaan dan pemantauan di masing-masing balai dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh balai dan diunggah ke basis data SIPDJN, Sistem Pengelolaan Data Jalan Nasional. 3. Dalam operasionalisasi RAMS atau SMAJI, balai berkoordinasi dengan Direktorat Preservasi Jalan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Preservasi jalan. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Program Penanganan Jaringan Jalan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Bina Marga, meliputi program A. Pengaspalan, pemeliharaan, dan konstruksi jalan. B. Konstruksi jalan baru, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan. C. Dikerjakan sendiri secara swakelola, dikontrakkan, dan pemeliharaan. D. Konstruksi jalan baru, penambahan lajur, dan dikontrakkan. Mari melihat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 pada Pasal 84 Ayat 3 tertulis. Program penanganan jaringan jalan meliputi program pemeliharaan jalan, program peningkatan jalan, dan program konstruksi jalan baru. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Konstruksi jalan baru, peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan. Sekian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.